Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Tekom. Baik teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-12 di mana kita akan membahas mengenai cara pembuatan dan juga menampilkan data di dalam database menggunakan pemrograman web PHP. Ya, bagi teman-teman semua yang menyimak video ini, saya harap Anda semua menyimak sampai selesai ya, karena nanti untuk video ini ataupun untuk proyek ini nantinya akan digunakan sebagai pengumpulan ataupun sebagai penilaian dari soal ataupun dari nilai ujian akhir semester. Ya, jadi bertahap. Meskipun nanti di dalam teori dari pertemuan hari ini itu belum dikumpulkan, tapi setidaknya nanti ke depannya pertemuan besok, pertemuan ke-13 kita sudah membuatnya dengan nyata. Jadi untuk pertemuan hari ini masih latihan terlebih dahulu. Meskipun latihan, saya harap teman-teman nanti juga mau untuk mempraktekkan ya apa yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Ya, baik teman-teman semuanya, ini materinya sudah saya share di Drive, linknya sudah saya lampirkan di sana mengenai database MySQL. Ya, pengenalan dari MySQL sendiri, mungkin teman-teman di sini juga sudah mendapatkan mata kuliah yang membahas mengenai MySQL ini ya. Sudah belum ini? Ya, dia suatu perangkat lunak database relasi yang biasa disebut Relation Database Management System ataupun RDBMS. Seperti halnya contoh-contoh di dalam MySQL ini ya, ada Oracle, kemudian juga ada PostgreSQL, dan juga ada MS SQL, dan juga yang lain sebagainya. Nah, MySQL ini merupakan suatu pemrograman atau sistem manajemen database, atau kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia yaitu kumpulan data yang terstruktur yang menggunakan basis bahasa SQL. Ya, bahasa SQL teman-teman tahu ya, struktur query language. Sedangkan SQL sendiri itu adalah bahasa query yang berterstandarisasi secara internasional untuk mengakses database relasi. Jadi antara MySQL dan SQL itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau SQL itu adalah bahasanya ya, bahasa query, sedangkan kalau MySQL-nya itu adalah suatu perangkat lunak untuk menampung suatu data. Ya, MySQL untuk menampung, kemudian dia untuk menampungnya menggunakan bahasa SQL. Nah, kurang lebih dasarnya seperti itu. MySQL merupakan sistem manajemen database yang dapat diandalkan dan penggunanya yang sangat mudah untuk dipahami. Ya, penggunaannya itu mudah sekali. Ya, jadi seperti kemarin yang kita contohkan untuk menampilkan data di dalam query. Ya, kita menyimpan data ada 3 mahasiswa ya contohnya. Nah, itu kan baru menyimpan 3 data aja sudah susah seperti itu. Maksudnya codingnya sudah banyak seperti itu. Nanti kita menggunakan MySQL ini lebih rapi. Data-data itu akan disimpan seperti di dalam MS Excel. Ya, jadi ada tabelnya. Ya, kemudian di tabel itu nanti bisa dikuerikan, bisa dihubungkan dengan tabel-tabel yang lain. Nah, MySQL adalah sebuah server buatan TCX Data Konsultan dari Swedia. MySQL didesain untuk dapat berjalan sampai 100 akses secara simultan dan bekerja secara cepat ya, sehingga cocok untuk PAX application web atau internet yang membutuhkan kecepatan tinggi untuk pemrosesan dan penyimpanan data. Nah, teman-teman bisa melihat 100 akses secara simultan. Ya, bahkan mungkin kalau saat ini sudah lebih dari 100 akses ya. Jadi maksudnya itu dia bisa dikunjungi oleh beberapa klien secara bersamaan. Nah, ini juga nanti berpengaruh pada hostingnya. Ya, hostingnya itu mumpuni enggak? Ya, meskipun nanti dia sudah kecepatan tinggi, tapi pengunjungnya juga banyak, misalkan seluruh Indonesia ya. Nah, itu kan juga akan down juga ya. Atau contoh ketika pemilu ya, yang pernah jadi petugas TPS mungkin mengalami ini kemarin. Ya, dia suruh untuk mengupload data quick account ya. Jadi di situ tuh hasil perhitungannya langsung disuruh mengupload ke data yang satu pusat.
Tapi ternyata data tersebut diakses di seluruh Indonesia, oleh seluruh Indonesia. Dan ternyata down, ya aplikasinya nggak bisa dibuka, muter terus. Ya, jadi meskipun dia sudah cepat, tapi kalau pengunjungnya semakin banyak itu akan down juga. Ya. Oke, tapi di sini nanti yang kita contohkan itu tidak dibuka oleh seluruh orang bersamaan ya. Nah, mungkin hanya beberapa atau berpuluh-puluhan klien saja, jadi nanti tidak akan error seperti itu ya. Dan juga nanti yang kita coba itu masih local host ya, servernya masih server lokal di komputer kita, jadi ya kita sendiri yang nanti membuka ya, tidak ada orang lain yang ikut membuka, kecuali nanti kalau sudah dihostingkan. Nah, dapat berintegrasi dengan bahasa C, C++, Evil, Java, Perl, PHP, Python, dan juga yang lain sebagainya ya. Dapat bekerja dengan beberapa platform OS yang berbeda, entah mau menggunakan Windows, menggunakan Linux ya. Dan yang kita install kemarin ya, SAM PP itu juga sudah support dengan MySQL. Memiliki banyak tipe kolom, signed ataupun unsigned ya, integris ya, dengan panjang 1 2 3 dan 8 bits ya. Tipenya ada float, tipe datanya nanti yang bisa dipilih ya, kemudian ada double, ada char, ada varchar, ada text, bulk, datetime, timestamp, year, set, and now ya. Ada banyak sekali, tapi yang nanti kita gunakan mungkin yang akan sering digunakan aja yaitu mengenai karakter, integer, kemudian juga tanggal ya. Mendukung penuh pada relation database. Nah, mari kita mengenal PHP MyAdmin sekarang. Setelah kita pelajari tadi sekilas apa itu MySQL, sekarang ada istilah lain yaitu PHP MyAdmin. PHP MyAdmin ini adalah aplikasi berbasis web untuk melakukan administrasi data MySQL. Ya, hampir semua fasilitas administrasi database dimiliki oleh PHP MyAdmin ini. Mulai dari membuat database-nya, kemudian juga tabelnya, terus memasukkan data atau record, dan juga mengedit data, menghapus data, melihat data dengan berbagai kemungkinan kondisi, misalkan tampilkan data dengan nilai ya, nilai sekian sampai sekian, atau menampilkan data untuk inputan bulan ini saja, atau menampilkan data untuk harga di atas 1 juta dan lain sebagainya. Nah, untuk masuk pada halaman PHP MyAdmin ini, pastikan web server Anda sudah aktif. Kemarin kita setelah menggunakan SAM PP, dan di sini kemarin kita masih berjalan menggunakan Apache ya. Kalau saat ini kita menggunakan kedua-duanya, Apache dan juga MySQL. Ya, pastikan keduanya sudah berjalan, dan setelah itu nanti silahkan teman-teman buka web browsernya. Setelah itu ketikkan localhost PHP MyAdmin. Ya, oke, saya praktekkan localhost PHP MyAdmin. Ini lama cepatnya tergantung dari komputer teman-teman. Ini berhubung saya juga sambil streaming, kemudian juga di dalam server saya ini database-nya juga banyak, jadi dia agak ngelotnya agak sedikit lama. Mungkin bagi teman-teman yang baru itu cepat nantinya ya. Oke, di sini tampilannya seperti ini teman-teman. Bahasanya pun juga sebenarnya bisa diubah ya menjadi bahasa Indonesia. Cuma saya itu nggak suka ya, karena nanti bahasanya itu agak sedikit agak sedikit berbeda nanti gitu ya, jadi saya menggunakan bahasa apa adanya aja ya, bahasa Inggris ya. Oke, ini database yang saya miliki ada cukup banyak ya, ini untuk coba-coba dan juga untuk praktek dari kelas lain ya yang sudah pernah saya ajar. Nanti di sini saya akan membuat nama database-nya. Sebelumnya saya akan perjelaskan dulu ya, di bagian sini ada database. Ya mungkin kalau bahasa Indonesia berarti basis data ya. Di sini nanti akan muncul nama database. Database itu kayak ibarat nama filenya gitu ya. Nanti di dalam database itu kita bisa membuat beberapa tabel. Ini contoh yang akan kita ambil ya. Ini ada tabel barang, ada tabel kategori, ada tabel login. Itu contoh-contohnya. Dan ketika diklik salah satu database-nya, di sini di bagian kiri juga muncul nama-nama database. Maka di bagian atas itu akan berubah tampilan menunya. Ya, ada struktur. Struktur itu berarti isi dari database itu ada apa saja. Ya, di sini ada tiga
tabel ternyata. Ya, kalau saya klik tabel, salah satu tabelnya, nanti di bagian atasnya juga akan sedikit berbeda ya. Di sini ada browse, ada struktur, ada SQL, ada short, insert, export, import, privilege, operation, dan more. Itu ada tracking dan takers ya. Oke, kembali lagi di bagian halaman awal ya. Di sini ada SQL, struktur, user account, ada export, import, setting, replication, more-nya. Kemudian di situ ada variable, karakter, engines, plugin. Nah, di sini ada user account, teman-teman, bisa diklik ya. Jadi ketika teman-teman nanti ingin menghubungi dari database ini, dari MySQL ya, maaf ya, PHP My Admin ini, hostname-nya itu adalah ini, teman-teman, localhost. Ya, jadi kemarin kita membuat suatu project dan kita membuka di localhost itu, ya sebenarnya dia sudah terdaftar di sini ya, hostname-nya localhost. Atau bisa juga mengunjungi dengan IP ini. Ya, jadi sama aja nanti ya, itu dengan localhost gitu ya, sama aja. Nah, ini kita menggunakan localhost dashboard, ini kita menggunakan IP ya, bisa kedua-duanya karena di sini tersedia banyak sekali, atau yang lain ya. Kemudian di sana ada username ya, username-nya yang kita gunakan ada PMA ya, ada root ya. Yang kita gunakan nanti adalah root. Nah, ini kalau teman-teman sudah membeli hosting nanti, ya teman-teman pasti akan mendapatkan hostname-nya. Ya, hostname-nya apa? Ya, hostname-nya biasanya menggunakan nama dari penyedia hosting yang teman-teman beli. Menyerupai lah, atau diawali dengan namanya itu. Ya. Kemudian username-nya nanti mungkin teman-teman bisa menentukan sendiri, seperti ketika teman-teman membuat akun gitu ya. Passwordnya di sini no, ya, jadi passwordnya kosongan. Nanti teman-teman kalau sudah membeli hosting itu passwordnya mungkin bisa diisi ya, bisa diisi dengan sesuai keinginan teman-teman. Yang kita gunakan nanti adalah username, hostname, password ya. Ini dihafalkan ya. Dan nanti yang saya contohkan adalah yang root, localhost, dan ini yang paling bawah ini. Oke, itu nanti ya. Kemudian di sini ada export ya, barangkali teman-teman akan mengganti ya ataupun mengupload project yang sudah kita buat, sudah selesai, kemudian data-data yang ada di dalam database itu sudah lengkap, kita akan mengonlinekan ya. Kalau kita ingin mengonlinekan, kita membuat atau membeli hosting, otomatis hosting yang kita beli itu masih kosong di internet. Nah, kita bisa untuk mengekspornya yang sudah ada di dalam lokal komputer kita ekspor ya. Misalkan di sini saya membuat saya akan mengekspor ya. DB inventory ini sudah ada datanya, tadi saya klik di bagian barang sudah ada data ya, dan lain sebagainya. Nah, atau saya ingin ketiga-tiga dari tabel ini akan diekspor semua, saya klik aja ekspor ya, klik dulu nama databasenya, kemudian klik ekspor. Namanya apa? Nama ini biasanya disesuaikan dengan nama databasenya, DB inventory. Kenapa disamakan, Pak? Ya, biar nanti ketika kita ingin mengimport kita tidak lupa nama itu apa sih. Nah, hanya untuk sekilas gitu aja ya. Kemudian di bagian belakang saya, teman-teman, di bagian belakang saya itu ada tombol go ya, kita tinggal klik go aja dan dia akan terdownload DB inventory .SQL ya. Kalau kita lihat ini, teman-teman ya, dia berupa data SQL. Oke, ini yang kita download berupa data SQL ya. Kemudian ini nanti kita bisa ekspor di lain hari ya. Kita bisa ekspor, misalkan kita membuat database baru ya, kita kemudian ingin mengimportnya, klik dulu nama databasenya yang telah kita buat, kemudian nanti import, pilih file yang akan diimport ya. Kita ambil file yang sudah kita download tadi ya. Nah, ini misalkan, kemudian kita tinggal open, dan kemudian di sini ada bagian go. Itu nanti data-data yang sudah terisi sebelumnya akan tampil semua di situ ya. Oke, di sini ada operation, teman-teman ya. Ini kita tidak gunakan, privilege kita juga tidak gunakan ya, routes kita juga tidak ya, tidak gunakan, dan lain sebagainya. Di sini kita juga belum menggunakan.
Oke, yang pertama di sini kita akan membuat database ya. Jadi silahkan pergi ke halaman indeks ya. Kemudian di situ ada database, silahkan diklik ya. Nah, yang akan kita buat contoh di sini nama database-nya adalah db underscore apa ya namanya? db underscore gudang ya, db underscore gudang. Kemudian di sini tinggal create aja. Teman-teman sudah pernah belum ini untuk membuat suatu database ini? Kemudian ini baru kita buat database-nya. Kita belum membuat tabelnya. Sekarang kita membuat tabel. Ya, nama tabelnya itu apa? Misalkan tabel barang. Ya, atau tabel stok atau tabel terserah teman-teman, user account atau customer atau yang lain sebagainya. Ya, di sini nanti saya akan menampilkan untuk data dari barang ya, jadi saya membuat barang gitu ya. Kemudian mau diisi berapa? Ya, mau diisi berapa dia? Mau diisi berapa kolom maksudnya ya. Kolom 1 untuk misalkan nomor, kolom 2 untuk nama barangnya, kolom 3 untuk jenisnya, kolom 4 untuk harganya atau stoknya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya contoh untuk membuat 5 ya, 5 kolom. Kemudian saya klik go. Kita tunggu prosesnya dan di sini akan muncul apa namanya? Strukturnya ya. Jadi kita nanti bisa menentukan kolom yang pertama itu apa, kolom yang kedua apa, kolom yang ketiga apa. Untuk penomoran nanti sudah disediakan sendiri teman-teman. Jadi untuk penomoran saya sarankan tidak perlu ditulis. Tapi yang saya ingatkan di sini adalah setiap tabel diusahakan memiliki suatu nilai yang unik. Ya, setiap tabel memiliki nilai yang unik. Nilai yang unik itu nilainya tidak boleh sama dengan nilai yang lain. Jadi dia harus benar-benar berbeda. Ya. Jadi kalau kita membuat suatu nama barang itu kan pasti mungkin bisa bersama ya. Namanya itu bisa sama, nama barang. Atau jumlahnya, ya itu juga bisa sama. Tapi kalau yang berbeda itu apa misalkan? Ya misalkan contohnya ID barang. Jadi kalau ID itu memang benar-benar unik ya. Dan karena dia unik, maka di bagian apa namanya auto incrementnya itu nanti harus di checklist ya. Tapi nanti auto incrementnya. ID barang ini nanti akan saya isi dengan angka. Jadi di sini biarkan integer aja. Ya, kemudian panjang ini ya maksimal berapa digit, ya, saya kasih 6 aja, bebas sebenarnya sesuai kebutuhan. Kemudian di defaultnya ya ini saya biarkan aja, collectionnya saya biarkan, atribut saya biarkan, saya hanya akan menceklis pada bagian AI ya. AI itu apa? Auto increment, dia akan menambahkan ataupun mengisi data ini secara otomatis. Jadi biarkan si MySQL ini yang mengisi datanya nanti. Biar apa? Biar tidak terjadi kesamaan penginputan data. Karena kalau kita sebagai manusia terkadang itu lupa. Angka ini sudah diinputkan belum sih ID ini? Misalkan 0053. Itu kemarin sudah belum ya? Nah, tapi kalau diinputkan diinputkan auto increment, maka dia akan terisi secara otomatis dan tidak akan terjadi penginputan data yang sama. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bagian AI-nya di checklist, untuk yang lainnya dibiarkan aja. Oke, selanjutnya yang kedua setelah di barang ada nama barang. Dan juga teman-teman saya ingatkan untuk pemberian nama ini sangat mempengaruhi nanti ketika kita sudah masuk ke dalam PHP sintak PHP-nya. Ya, jadi nama-nama ini nanti kita ambil ya, kita panggil dia jadi besar kecil huruf diperhatikan ya. Kalau saran saya sih di sini menggunakan huruf kecil semua dan spasinya menggunakan underscore. Itu kalau saran saya. Ya, selanjutnya nama barang karakter ya, varchar. Kemudian panjangnya kalau nama itu mungkin bisa panjang ya, jadi saya kasih 30. Ya, kemudian yang lainnya saya biarkan aja. Setelah itu ada misalkan nama barang ya, terus ada kategori. Ya, sekali lagi saya menggunakan huruf kecil semua. Kategori di sini saya menggunakan varchar ya. Panjangnya saya buat sama 30. Kemudian ada kategori, kemudian ada stok.
Stok berarti angka ya, biarkan integer, digitnya berapa ya? Mungkin 6 ya. Sesuai kebutuhan 6 digit itu berarti sudah 100.000 ya. Sudah banyak, stoknya 100.000 itu banyak. Kemudian misalkan yang terakhir harga. Harga berarti varchar. Varchar panjangnya harga kok varchar? Varchar integer ya. Mungkin panjang ya, harga bisa jutaan. Ya tergantung nanti data apa yang akan disimpan. Ya, saya kasih 19 saja ya. Oke, kalau sudah di bagian belakang saya di situ ada tombol save, nanti silahkan teman-teman tinggal klik. Oke ya, sudah terbentuk tabel barang di dalam DB gudang dan strukturnya ada ID barang, dia seperti ini, auto increment, kemudian ada nama barang, terus juga ada kategori, stok, dan juga harga dengan tipe seperti tersebut. Ya, terus kemudian kalau kita ingin menginputkan data, ya, ketika kita ingin menginputkan data atau recordnya, kita bisa klik insert. Pastikan ini diklik dulu, kemudian insert. Saya contohkan untuk mengisi ID barang, ini jangan diisi ya, karena tadi auto increment. Ini kita mengisinya masih manual, ya, meskipun nanti kita kedepannya sudah tidak manual lagi, kita menggunakan PHP ya, menggunakan form. Ini untuk awal kali kita masih manual aja. Nama barang di sini misalkan komputer i3 atau i7 gitu ya. Kategorinya hardware. Stoknya misalkan 10. Kemudian harganya misalkan 10 juta. Ya, bisa disimpan dari satu seperti ini atau bisa langsung teman-teman menginputkan nilai yang lain. Nama barangnya misalkan flash disk 32 GB. Kategorinya aksesoris, stoknya 100 misalkan, harganya 100.000 ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan lagi di bagian nomor 3-nya, ini tinggal diklik aja menjadi 3 seperti ini ya. Misalkan tambah lagi RAM DDR3 ya. Kategorinya hardware, stoknya misalkan 5, harganya misalkan 500.000. Nah, ini misalkan DDR3 2 GB gitu ya. Nah, kalau ingin menyimpan datanya, teman-teman bisa mengklik tombol Go di bagian sini ya. Di bagian sini ada tombol Go, silahkan diklik di belakang saya ini ya. Nanti data tersebut akan tersimpan. Nah, itu insert row ID 3 ya. Ini meskipun tadi yang kita inputkan dengan menggunakan user interface yang mudah ya, tapi sebenarnya dia berjalan menggunakan bahasa SQL. Insert into barang, ID barang nama 2 dan 3. Oke ya, bisa dimengerti ya teman-teman semuanya. Nah, data ini nanti akan kita tampilkan ya, coba kita akan tampilkan. Nah, nanti silahkan teman-teman ikuti prosedur yang ada di sini ya. Ini sudah saya contohkan juga sebenarnya yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ya baik, nanti silahkan teman-teman yang pertama paling awal sendiri, silahkan teman-teman buat koneksi ke dalam database dari PHP kita ya. Tekniknya adalah seperti ini teman-teman. Kita membuat satu variabel bebas namanya. Kenapa Pak harus membuat variabel? Ya nanti biar kita tidak mengulang-ulang perintah ini. Ya, tidak mengulang-ulang perintah itu. Oke. $connect atau $A, $B, $X dan lain sebagainya bebas. MySQL connect, ya kita connect dulu. Hostname-nya apa? Hostname-nya tadi ingat ya, di dalam sini ada apa aja user account-nya. Hostname-nya adalah ada localhost, ada IP 127.0.0.1 ya. Kemudian username-nya adalah apa? Root. Passwordnya no tadi ya. Jadi passwordnya dikosongi aja. Nah, kemudian setelah itu, setelah terkoneksi ke dalam database-nya, kita
menseleksi database apa yang akan kita panggil. Caranya adalah MySQL select DB. Ya, MySQL select DB dan kita masukkan variabel yang atas, $connect, nama database-nya. Jadi koneksi dulu ke MySQL-nya, kemudian kita seleksi database-nya apa. Nah, setelah itu kita ambil datanya, MySQL query. Fungsi ini tak kalah pentingnya dengan fungsi yang telah dijelaskan, karena ini untuk mengambil record, untuk mengambil data-data yang telah disimpan di dalam database-nya, di dalam tabel database-nya. Ini seperti kemarin yang telah kita buat teman-teman untuk query asosiatif ya, mengambil data secara bersamaan. Nah, oke, ini juga sama. Nah, atau teman-teman langsung bisa aja di sini ya, membuat konsep PHP ke dalam database. Membuat koneksi, maaf ya, config.php. Ini file ini nantinya akan kita panggil terus ini config PHP ini ya, jadi pastikan dia berisi tentang konfigurasi aja ya. Kita boleh membuat seperti ini, membuat suatu variabel-variabel untuk menampung dari log nama hostname-nya, kemudian juga password-nya, dan juga username-nya ya. Untuk hostname-nya saya ubah atau saya buatkan suatu variabel bernama server, kemudian username, ada password dan juga database ya. Nah, ini untuk mempermudah mengingatnya aja. Tapi kalau teman-teman langsung ingin membuatnya seperti ini juga boleh ya. Connect, MySQL connect, kemudian di sini diisi localhost, diikuti tanda petik ya. Seperti ini lengkap tanpa titik koma, tapi dia di sini koma aja. Kemudian di sini diisi petik 2 root, petik 2 koma, di sini diisi petik 2 ya. Jadi petik 2 seperti ini. Or D ya, jika koneksi itu tidak ditemukan atau jika MySQL-nya, APC-nya ataupun web servernya bermasalah, dia akan mencetak tulisan koneksi gagal ya. Nah, tapi kalau dia tidak ada masalah, artinya dia bisa terkoneksi ke dalam database ya, dia akan melanjutkan ke line selanjutnya, line 10, 11 dan seterusnya. Nah, di sini koneksi ke dalam database, MySQL select DB connect database ya, database, atau bisa ditulis langsung DB toko. Nah, or D, database tidak bisa dibuka, misalkan database-nya tidak tersedia, atau nama dari DB-nya itu teman-teman salah. Sebenarnya teman-teman membuat DB underscore toko, tapi di sini tulisnya DB toko, nggak ada underscore-nya. Ya. Oke, setelah itu di return ya, return connect. Oke, ini untuk mengkoneksi ke dalam database dan juga MySQL-nya ya. Nah, kemudian ini kita membuat file tampil.php untuk menampilkan data yang sudah ada di dalam database tadi. Ya, di sini berarti berkaitan dengan HTML sebenarnya, ya. Oke, di sini kita masukkan file config tadi yang sudah kita buat sebelumnya, ya, require config.php. Memanggil file config tadi, pastikan namanya sama ini ya. Nah, ini saya salah dalam penamaannya, ini seharusnya pakai C. Ya, di sini pakai C saya. Oke. Kemudian ini sebenarnya juga kurang bagus teman-teman. Saya memasukkan PHP di dalam HTML. Maaf, kebalik. HTML di dalam PHP. Ya, di sini saya pakai echo, kemudian di sini saya membuat tag-tag HTML. Ya, ini boleh ditutup dulu, di PHP-nya dikasih penutup. Kemudian di sini kita buat dengan HTML biasa, terus di sini dikasih PHP pembuka lagi. Itu lebih bagusnya seperti itu. Ya, tapi kalau mau nulis gini juga nggak apa-apa ya. Oke, kita membuat tabel ya. Kemudian ini hanya untuk kopnya, untuk judulnya ya, judul setiap kolomnya ada bagian nomor, nama barang, kategori, stok, harga. Loh Pak, kok ID barang nggak ditampilkan? Ya, ID barang itu nanti akan loncat-loncat teman-teman. Ketika ada data yang diinputkan baru, ada data yang dihapus, misalkan nomor 3 dihapus, dan kita menginputkan data baru itu tidak mengulangi nomor 3 tadi, tapi dia loncat langsung nomor 4. Ya, nomor 5, 6, 7, 8, 9. Setelah nomor 9, ternyata data nomor 4, 5, 6, 7 dihapus. Ya udah, dia lanjut, tetap 10, 11, 12. Tidak mau mengulangi yang kosong tadi. Yaitu kalau menggunakan ID ya, atau increment. Nah, nanti nomor ini kita menggunakan manual aja, kita menggunakan perulangan ya, untuk menampilkan data. Oke, nah kita sudah membuatkan judulnya setiap kolom, ada nomor, nama barang, kategori, stok, dan harga. Ya, kemudian saat ini kita tinggal mengambil data yang ada di dalam database ya, mengambil record. Nah, kita membuat variabel tampil MySQL query ya, query $connect select from barang, ini bahasa SQL ya, order by ID barang discrement.
Ya, jadi mengambil rekor dari tabel barang order by ID barang, mengurutkan berdasarkan ID barang. Ya, diurutkan berdasarkan ID barang. Kemudian kita membuat variabel nomor 1 untuk penomoran. Ini untuk kemudian kita menampung data ke dalam suatu variabel array yang dihasilkan dari suatu proses query tadi ya. Ini kita menggunakan while, kita membuat $r MySQL fat array tampil. Ya, jadi istilahnya diambil satu gelundung, diinputkan ke dalam dolar tampil, diinputkan di sini ya, satu-satu ditampilkan gitu ya. Echo TD alignment center ya, ini untuk nomornya dimulai dari 1 tadi ya. Kemudian $r nama barang ya, ini ada pasangan key dan juga value. Key-nya adalah ini ya, array ya, key $r MySQL fat array tampil, value-nya adalah nama barang. Nah, nama-nama yang ada di dalam kurung siku ini adalah diambilkan dari database. Jadi besar kecilnya huruf dipengaruhi ini. Dan juga harus benar sama dengan yang ada di dalam database yang sudah kita buat tadi. Ya. Oke, dan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ya, masih polos, kita belum menggunakan CSS apapun. Ya, jadi nanti silahkan kembangkan sendiri, diperbaiki sendiri, dan dicoba-coba lagi. Setelah tampil seperti ini, nanti coba di bagian database-nya diinputkan data lagi, ya, diinsert lagi. Di bagian sini misalkan ya, kita klik barang, kemudian kita insert lagi data. Nah, misalkan tambahkan. Ya, dengan catatan tadi sudah berhasil ya, teman-teman sudah sudah menampilkan data seperti itu. Kemudian kita tambahkan data lagi, misalkan keyboard ya, kategorinya aksesoris, stoknya misalkan 100, harganya 200.000. Bisa tambahkan satu seperti ini, klik go di sini juga bisa ya. Sudah berhasil, kita klik ya, sudah tampil di sini, dan nanti di refresh ya, halamannya di browser itu di refresh apakah data itu tampil ya, nanti seperti itu ya. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya sampai sini. Oh, ini saya lupa teman-teman, belum mengirimkan. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di dalam kolom komentar atau di dalam live chat, atau juga bisa menghubungi saya nanti di jam kerja. Ya, tapi saya harap langsung saja ditanyakan di sini ya, biar langsung bisa kejawab. Baik, jangan lupa presensi pula di Siakat teman-teman, dan saya doakan bagi yang mereview mawar merah untuk saya doakan semoga teman-teman diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, jauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bahaya, dan selalu dalam lindungannya. Ya, khusus yang mereview mawar merah. Baik, mungkin video ini sedikit delay, jadi belum ada yang menjawab ya. Saya tunggu teman-teman untuk menjawab pertanyaan saya ya. Untuk kedepannya yang akan kita buat teman-teman, contoh project yang sudah saya jadi ya, kita membuat seperti ini nantinya. Nah, ada halaman login ya, kemudian ada menu utama ya. Jika loginnya benar, dia masuk ke menu utama. Kemudian menu utama ini ada tambah barang, ada tampil barang, ada logout ya. Tambah barang dia untuk menginputkan data ya, seperti ini. Di sini ada tombol simpan, ada tombol menu utama, ada tampil barang. Tampil barangnya seperti ini ya. Di tampil barang ini nanti kita bisa edit, kita bisa hapus. Jadi istilahnya tombol CRUD itu berfungsi. Ini nanti yang teman-teman akan buat juga untuk project UAS-nya. Jadi silahkan nanti dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Dan teman-teman pastikan memiliki kasus yang berbeda
Maksudnya kasus yang berbeda itu, kalau di sini saya berkaitan dengan data barang, nanti teman-teman bisa diganti. Bisa diubah menjadi data karyawan, data mahasiswa, ataupun data siswa, atau data guru, ataupun yang lain sebagainya. Dan juga di bagian kolom-kolomnya ini diusahakan berbeda. Ya, kalau di sini ada nama barang, ada brand, ada kategori, jumlah, harga, gambar, action, nanti teman-teman diubah. Yang penting di sini jumlahnya sama, 1, 2, 3, 4, 5. 6 ya. 6. Ya mungkin nanti ada nama guru, kemudian gender, kemudian juga gelar ya, atau titel, terus alamat atau yang lainnya. Ya, usia atau tanggal lahir, atau dia mengajar tentang mata pelajaran atau mata kuliah apa gitu ya. Atau juga nanti bisa berkaitan dengan smartphone, bisa berkaitan dengan laptop, motor, mobil, drone, ataupun juga bisa film ya, judul film, kemudian tahun keluarnya film, sutradaranya siapa, aktornya siapa, kemudian juga dia tentang apa ya, apakah tentang drama atau tentang action. Nah, gambarnya mungkin nanti bisa diisi dengan thumbnail dari film tersebut ya. Baik, karena tidak ada yang merespon nampaknya, mungkin tidak ada pertanyaan. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan.